Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang analisis Spratly. Nah, analisis Spratly sendiri ini lebih biasanya dikenal dengan analisis etnografi atau analisis yang membahas tentang fenomena budaya yang sudah ada yang turun-temurun. Biasanya kalau kita melakukan penelitian itu, kita membuat fenomena, ada fenomena yang sudah terbaru terjadi gitu. Kalau yang Spratly ini udah turun-temurun, nah analisis tentang budaya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa melakukan analisis Spratly ini? Maka cara yang kita lakukan adalah melakukan pengumpulan data. Kita tentukan pertama yang harus kita lakukan itu, tentunya kita harus menjadi observer yang bersifat partisipan. Jadi di sini kita terjun langsung di situ, membaur dengan masyarakat, sehingga kita kesannya itu bukan untuk menginterogasi budaya mereka atau apapun itu. Kemudian yang kedua ini melakukan wawancara secara mendalam kepada orang yang akan kita jadikan sebagai narasumber kita. Kemudian yang ketiga itu kita melakukan dokumentasi sama rekaman suara ini sebagai penguat penelitian kita. Terus kemudian kita lanjutkan dengan langkah-langkah penelitiannya. Nah, langkah-langkah yang pertama itu kita menentukan informannya. Tentu biasanya informan ini bisa berupa juru kunci atau orang yang lebih paham tentang budaya di sekitar itu. Kemudian kita mewawancari secara mendalam, kembali ke poin 2 di pengumpulan data. Kita mewawancari secara mendalam informan yang kita kenal itu. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil wawancaranya, maka kita akan melakukan analisis hasil wawancaranya. Nah, analisis wawancaranya ini kita melakukan reduksi data, bagaimana data yang kita ambil itu yang berguna. Kemudian kita melakukan analisis domain. Nah, kalau analisis domain ini gimana kita mengkelompokkan data-data kita berdasarkan masalah-masalah yang sesuai yang kita buat kelompoknya. Kayak gitu. Jadi kalau di Mills and Haberman itu analisis domain itu dimana kita mengkelompokkan masalah itu menjadi A, yang kemudian ada B, ada C, itu sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kemudian kita mengajukan pertanyaan yang struktural. Nah, pertanyaan yang struktural ini pertanyaan yang berkaitan dengan analisis domain itu berdasarkan pengelompokan itu. Kemudian yang keenam ini ada membuat analisis taksonomi. Nah, kalau analisis taksonomi ini sendiri itu dia kalau yang di domain kan dia dikelompokkan dan saling berkaitan. Namun kalau yang di taksonomi ini kita mengkelompokkan tapi dia tidak berkaitan. Jadi A sendiri, B sendiri, C sendiri. Kayak gitu. Kemudian setelah kita membuat analisis taksonomi, jadi tadi kan ada analisis domain di mana yang kelompok A sama kelompok B berkaitan. Kemudian ada juga analisis taksonomi yang kelompok A sama C yang tidak berkaitan. Kemudian kita mengajukan pertanyaan kontras. Nah, kalau pertanyaan kontras ini pastinya pertanyaan yang berbeda dengan apa yang kita dapatkan, atau bisa jadi kita namakan pertanyaan negatif kayak gitu. Fungsinya untuk apa? Jadi pertanyaan ini itu bisa jadi dengan pertanyaan kontras ini data yang kita kumpulkan itu semakin banyak, karena di situ kita tidak hanya percaya dengan satu narasumber atau satu perkataan kayak gitu. Jadi kita kita mengajukan pertanyaan negatif untuk menambah informasi yang ada. Kemudian yang ke-10 ini ada analisis konvensional. Nah, kalau analisis konvensional ini kita mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan kelompok-kelompok yang sudah dibuat itu. Jadi apa hubungannya dari kelompok yang sudah kita buat domainnya? Apa hubungan dari masalah A dengan B, dengan C, dengan D, kayak gitu. Nanti kita tarik satu sama lain. Kemudian setelah kita mengetahui keterkaitan antara si A, masalah si A dan si B dan si C ini, maka kita menentukan tema budaya. Nah, tema budaya itu tema yang kita dapatkan dari hasil analisis kita, bahwa budaya di sini itu seperti ini. Tema besar budaya ini tentang contohnya tentang mistis atau tentang penghormatan atau apa kayak gitu. Kemudian yang ke-12 kita
membuat laporan etnografi. Jadi setelah data sudah terkumpulkan semuanya, langkah selanjutnya kita menyusunnya secara membuat laporan. Nah, itu nanti dokumentasi atau rekaman suara atau video ini bisa dilampirkan di laporan etnografi ini. Kemudian kita juga harus mengenal nih jenis-jenis dari Spreadly ini sendiri. Nah, di sini ada dua jenisnya, yaitu yang pertama ada realitas sama kritis. Nah, jadi kalau realitas ini di sini itu sesuatu yang bisa masuk di akal kita. Nah, kalau kritis ini biasanya nggak terlalu masuk ini di akal kita gitu. Jadi kalau realistis itu yang bisa kita terima ya mungkin kayak upacara budaya Maulid untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau memperingati kemerdekaan atau apa itu kan masih masuk akal karena itu berkaitan dengan hari yang dihormatin. Kemudian kalau etnokritis ini dimana kita menemukan sebuah budaya itu kadang tuh tidak masuk di akal gitu. Contohnya ada mistisme yang mereka tuh percaya dengan alam-alam yang bahkan tidak bisa kita lihat. Contohnya seperti mengapa mereka menyembah patung, kenapa mereka memberikan makan ke tumbuhan-tumbuhan yang besar dan fungsinya itu apa. Nah, itulah penjelasan saya tentang analisis Spreadly atau yang biasa disebut dengan analisis etnografi. Semoga bermanfaat.